trying to hold it all, falling apart. In this life I give my very best, but I need your strength to find my rest. In every moment, every breath I take, guide my choices for my future's sake. I need you in everything I do, in my work, in my soul. I lean on you when I lead, when I fall, when I don't know how. Lord, be my wisdom right here and now. Oh Jesus, I'm holding on to you. Ya, puji Tuhan, kita pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan dan kita bersyukur kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Engkau begitu luar biasa menolong kami di sepanjang malam. Sehingga kami boleh ada sampai pada pagi hari. Kami bersyukur serta juga ibadah kami lewat Zoom PMD yang ada pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Semua Engkau ambil alih dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau Bapa yang baik dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baik dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Mari katakan pujian dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku menyembahmu di situ ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, menghibur. Saat ku lemah Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Amin, amin. Recording in progress. Hidup, haleluya, sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersorak, menyanyikan pujian bagi Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terus mengurapi setiap kehidupan kami. Lewat mulut kami memuliakan-Mu, meninggikan nama. Terpujilah nama-Mu, kami siap bersorak bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan, dalam Yesus ada kemenangan dan sukacita. Kita bersyukur buat pagi hari ini kalau kita boleh berkemenangan dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Allah yang akan dibawakan oleh hambanya. Oleh sebab itu kita mau angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu menimpa maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kita maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Salib Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau segalanya, dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hikmat dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman-Mu, supaya hidup kami sungguh boleh berbuah, bukan hanya 30 kali lipat, 60 kali lipat. Kami rindu mendapatkan 100 kali lipat. Dan semuanya untuk memuliakan nama-Mu, Bapa. Bapak, terima kasih Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan biar Roh Kudus menghidupkan firman ini. Ya, firman ini tidak sia-sia, Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih saya boleh diberi kesempatan membagikan firman Tuhan di PMD. Sudah lama saya tidak memberikan firman di PMD. Hari ini kita belajar tentang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sepertinya tema ini tema yang begitu mudah, ya. Tema ini kayaknya ya tema untuk orang-orang yang awal, jemaat yang awal. Oh bukan, saudaraku. Firman ini sebenarnya adalah satu pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh orang Kristen sendiri. Bisa begitu, mari kita buka dalam Lukas pasal 9 ayat 57 ya sampai 62. Dari judulnya kita tahu hal mengikut Yesus. Ya, saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Perhatikan. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, seringkali kita dengan semangat yang lantang, ya, kita katakan, Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata kepadanya, ya, serigala mempunyai liang, ya, dan burung mempunyai. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Nah, saudara, seringkali orang terlalu cepat untuk mengatakan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Karena apa? Mereka tidak mengerti hal ini. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu hal yang penuh risiko, penuh pengorbanan, dan sebenarnya tidak tahu kemana tujuannya. Seperti Abraham disuruh, dia nggak tahu apa yang dia tuju. Ya, di mana orang yang lahir baru, Yohanes 3 juga mengatakan demikian. Ya, 3:8, di mana Roh Kudus menuntun kita itu kita nggak tahu kemana. Nah, makanya dikatakan rencanamu bukan rencanaku. Kadang-kadang kita sudah merencanakan segala sesuatu, pelayanan ke sini, nanti bulan depan ke sini. Kadang-kadang, saudara, rencana itu rencana kita sendiri. Maka dari itu visi yang dari Tuhan
itu selalu lebih dari kemampuan kita. Saya ulangi, visi yang dari Tuhan itu melampaui kekuatan kita. Ya, supaya waktu visi itu terjadi, maka kita sadar bahwa ini pasti Tuhan. Itulah tujuannya. Jadi ketika engkau mengatakan, wah saya punya visi ini, ya, itu bukan visi Tuhan, visi kita sendiri. Visi Tuhan itu supernatural, dan itu di luar kemampuan kita. Ya, kadang-kadang Tuhan berikan kita sesuatu yang, wow, nggak mungkin saya lakukan. Maka nggak terjadi kalau saudara katakan nggak mungkin. Kita membatasi daripada Tuhan. Saudara, pertanyaan ini harus terus kita renungkan, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, ya. Apakah aku sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati? Dan seringkali kita, ya, merasa bahwa antusias sekali dengan jawaban yang lantang. Tetapi begitu kita mendengar, ya, dari jawaban Yesus seperti itu, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, disitulah seringkali kita jadi ciut, ya, kita jadi mikir 2-3 kali, dan disitulah saudara, akhirnya kita membatalkan niat kita seperti itu dengan berbagai alasan, ya, berbagai alasan. Aku akan menguburkan ayahku lebih dulu. Ini bukan berbicara ayahnya meninggal, tapi pada masa itu satu alasan untuk menunda. Aku gak nolak Tuhan, aku mau, tapi kayaknya waktunya bukan sekarang deh. Ya, nanti kalau aku sudah punya pekerjaan yang bagus, kalau ada pemasukan yang bagus, kalau aku sudah menikah, kalau aku sudah punya anak, kalau aku, dan sebagainya. Padahal pada waktu itu, saudaraku, justru kita makin sibuk, ya, kita makin banyak urusan dan sebagainya. Jadi ikut Tuhan itu sebetulnya bukan berbicara tar besok. Ya, saya rindu Tuhan, tetapi kita tidak melangkah. Nah, saudara, ini yang seringkali terjadi sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, di mana ikut Tuhan itu tidaklah mudah. Jadi pengikut Kristus itu ada ketidakpastian, ya, penuh pengorbanan, penuh risiko. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Nah, ketahuilah para hamba Tuhan, ya, kita harus menyadari hal ini supaya kita sebagai hamba Tuhan, kita tahu bahwa pelayanan itu belum tentu, ya, apa yang kita buat baik, kita disambut dengan baik dan orang berterima kasih. Enggak, ya. Jadi kita perlu siap untuk memiliki iman yang seperti ini. Kita siap meninggalkan kehidupan yang aman dan nyaman demi mengikut Yesus. Ya, makanya Matius 10:16 dikatakan, kamu akan kuutus seperti di tengah-tengah serigala. Nah, saudara, bayangin, ya, domba di tengah-tengah serigala. Saudara, ini bukan domba sembarangan, ya. Di dalamnya ada Roh Kristus yang siap untuk menyertai kita kemanapun kita pergi. Namun kita perlu membuat satu komitmen yang pasti, ya. Jangan lagi kita alasan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku, dalam arti kata nanti dulu Tuhan. Jangan pakai alasan, sebetulnya aku ingin mengikut Engkau. Kayaknya cuma butuh waktu Tuhan. Dan saudaraku, kalau saudara mengerti ini, seringkali orang alasan terus mengikut Tuhan dan akhirnya tidak kejadian seperti itu. Saudara, ya, Tuhan mau kita melangkah. Tuhan bukan bilang ketika mereka katakan seperti itu, Tuhan katakan, baiklah aku ngerti. Urusanmu
kamu yang paling tahu kapan waktunya yang paling tepat bagimu. Ya, santai aja, nggak apa-apa. Kapanpun kamu mau, aku akan menunggu. Enggak, Tuhan enggak. Tapi dia jawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Sudah kasihan Yesus Kristus, sekali lagi, undangan Yesus untuk kita semuanya, itu bicara hari ini, ya, sekarang, bukan nanti. Nah, saudara kasihan Yesus Kristus, sesama pelayan Tuhan, mari kita belajar sungguh-sungguh memiliki mental yang seperti itu, yang siap ya untuk melakukan tindakan, memberikan Yesus prioritas yang utama, dan kita membuat satu komitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara kasihan Yesus Kristus, ya, kalau kita seperti orang yang tadi itu beralasan, ya, saya akan berpamitan dulu kepada keluargaku. Kenapa sih Yesus katakan bahwa kalau orang membajak menoleh ke belakang, engkau nggak siap, ya, menjadi pembajak-pembajak Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Kok cuma pamitan, kok nggak boleh sih? Tuhan itu aneh. Saudara, pada masa itu, ya, kalau orang mau berpisahan dengan keluarga seperti itu, minta pamit seperti itu, biasanya ada namanya pesta perpisahan, ya, yang diadakan dan membutuhkan waktu yang nggak singkat. Ini bicara tentang apa, saudara? Prioritas kita. Ya, prioritas kita terhadap Yesus. Mari kita buka di dalam Lukas 14, 25 sampai 27. Supaya saudara dan saya benar-benar mengerti. Lukas 14, 25 sampai 27. Dari judulnya saja kita sudah tahu. Judulnya apa? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Dari judul perikopnya kita sudah jelas sekali, ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, waduh, ya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini bukan dimaksudkan kita benci orang tua kita dan sebagainya. Ya, tetapi saudaraku, ini benci apa? Barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripadaku. Ada kata-kata lebih daripadaku di nats yang lain, barang siapa mengasihi anaknya perempuan laki-laki lebih daripadaku, engkau nggak layak. Ini bicara prioritas. Ada orang yang menjadi seorang yang tadinya dari agama seberang, waktu dia ikut Yesus, lalu orang tuanya mengancam untuk dia dicoret, ya, dalam nama keluarga, dan dia harus kehilangan hak waris, ya, maka orang ini ditantang. Kamu siap untuk itu? Diusir? Nah, disinilah apakah kita lebih memilih, ya, wah nggak jadi deh. Kalau bicara soal Yesus, ini sudah nggak bisa ditawar. Lebih daripada itu. Ya Pak, tapi kenapa sampai dikatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, justru ia kehilangan nyawanya. Barang siapa, ya, menyerahkan nyawanya, justru dia mendapatkan. Kok sampai Yesus kelewatan sih minta nyawa? Nyawa itu kan yang paling berharga, paling besar. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Apakah ini permintaan Tuhan yang berlebih-lebihan? Saudara, para tentara, ya,
yang dia diutus oleh komandannya untuk pergi ke medan tempur di garis depan, ya, dia dengan siap, katakan, siap komandan, dia berangkat tanpa memperhitungkan di sana risiko tertembak dan mati. Mereka lakukan itu. Itu orang dunia, di mana apakah negara menjamin 100% hidupnya? Belum tentu. Tetapi jika Yesus sudah mengatakan barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya, barang siapa dia berani menyerahkan nyawanya, maka engkau akan memperolehnya. Ada jaminan persis, jaminan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Kenapa kita tidak berani? Jelas, saudaraku. Ya, jadi permintaan Yesus itu betul-betul bukan luar biasa. Orang dunia aja yang belum tentu punya jaminan pasti dari negara, dia siap untuk berangkat. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak siap. Nah, inilah saudaraku, saudara harus tahu bahwa banyak orang mempromosikan stiker-stiker Jesus love me, ya, Tuhan mengasihi saya. Bahwa dia paling senang kalau dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Ya, saya dicintai Tuhan. Nah, saudaraku, di Alkitab dikatakan ada dua, dikasihi atau berkenan. Ya, banyak orang puas bahwa saya dikasihi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah anak yang hilang, yang sudah kurang ajar sama papanya belum mati diminta warisan, apakah dia tidak dikasihi bapaknya? Jawabnya dikasihi. Ya, bapaknya yang lari, ya, menyambut dia, memberikan cincin, memberikan sepatu baru, jubah baru, bahkan disembelihkan, ya, lembu tambun. Saudara, Bapa tidak bisa tidak mengasihi, sebab Allah kita itu adalah kasih. Ya, bukan memiliki kasih, jangan salah. Allah adalah kasih. Jadi saudara, kalau saudara hanya beriman sampai aku dikasihi Tuhan, maka kau lupa satu. Yesus, ada suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya ia berkenan, kepadanya aku berkenan. Saudara, banyak orang hanya pengen sampai dikasihi Tuhan. Ya, orang jahat pun, orang berdosa pun tetap dikasihi Tuhan. Tetapi untuk berkenan, Yesus perlu mentaati sampai mati di kayu salib. Sebab itulah dia berkenan kepada Allah. Jadi naik satu step, saudara. Jangan puas saya dikasihi Tuhan, saya dikasihi Tuhan. Tapi kau lupa, Tuhan ingin kita menjadi anak yang berkenan. Ya, oleh sebab itu, dalam Alkitab, saudara, kita harus mengerti, dalam Injil ada dua pesan utama. Ya, dalam Injil ada 5 kali Yesus ucapkan, ya, percayalah kepadaku. Saya ulangi, dalam Injil ada 5 kali kata-kata yang Yesus ucapkan, percayalah kepadaku. Tetapi ternyata ada 20 kata, 20 kali Yesus bicara dalam Injil. Ikutlah aku. Ya. Jadi percaya tanpa keputusan mengikut Yesus itu adalah nggak lengkap, saudara. Ya. 2 kata ini harus saling terkait. Makanya Yohanes 3:16 itu tanpa disertai Lukas 9:23 itu nggak lengkap. Harus dua-duanya. Ya, nggak ada cara untuk dapat menjadi pengikut Kristus tanpa mau menyangkal diri dan siap memikul salib bersama dia setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus,
apa yang Yesus ajarkan kepada orang banyak, ya, yang berpotensi, saya ulangi, yang berpotensi membuat banyak orang jadi nggak suka sama Yesus, akhirnya mereka mundur, tidak mau lagi mengikut dia. Mari bersama-sama kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, apa saudaraku? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, saudara. Saudaraku, ayat 66, coba langsung ke 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perkataan keras dikatakan. Jadi kita seringkali hanya melihat satu sisi, tuh belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi lupa bahwa dalam hal mengikut Kristus, Yesus memberikan makanan keras buat kita. Ya, saudara, apa yang dia lakukan? Saudara, kalau saudara lihat di Yohanes 6 ini, ya, ternyata Yesus mulai memberikan makanan keras itu dengan apa? Mulai menghentikan program makan gratis. Ya, kalau sudah lihat, itu awalnya Yesus itu memberikan makan gratis kepada mereka. Wah, pengikutnya mulai banyak. Ya, kalau ada orang bagi-bagi sembako, waduh, luar biasa. Tetapi saudaraku, ketika Yesus mulai mengarahkan mereka kepada akulah roti hidup, ya, Yohanes 6, 35, 40, karena Yesus mulai tahu bahwa apa? Motif mereka mencari-cari Yesus sampai dia menggunakan perahu, itu ayat 24 sampai 25, Yesus menegur, kamu mencari aku bukan karena lihat tanda-tanda, tetapi apa? Kamu makan roti dan sampai kenyang. Ya, makanya saudaraku, ini yang mulai dibuat Yesus untuk memurnikan motif mereka. Akulah roti hidup. Dan saudara tahu apa yang jadi? Mereka langsung, ya, kecewa, dan mereka mulai meninggalkan Yesus. Nah, sebagai hamba Tuhan, saudara, mari kita mulai sama-sama introspeksi diri, mawas diri, ya, apakah aku melayani Tuhan, aku ikut Tuhan, hanya karena roti jasmani atau roti hidup. Ya, seringkali kita tergoda untuk masuk kepada roti jasmani. Tapi Yesus tahu, ya, Yesus tahu dan Yesus mulai mengarahkan kita untuk masuk kepada hal-hal yang rohani. Saudara, waktu Yesus tanyakan, ya, kenapa mereka mulai nggak suka, ayat 30, saudaraku. Ada yang membantu? 30 dan 34, jawab mereka apa? Ya, Yohanes pasal 6, 30 dan 34. Ada yang mau baca, saudaraku? Kita bahu-membahu. Ayo dong. Ya, Pak. Halo, Pak. Ya. Yohanes 6 ayat 30 sampai dengan 34, demikian firman Tuhan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?
Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ya, sampai situ aja, Pak. Ini menantang Yesus apa? Buat mujizat yang lebih dahsyat lagi, dan beri kami roti itu senantiasa. Terus. Nah inilah motif-motif orang ikut Yesus ketika mulai dibawa kepada roti hidup, mereka mulai minta Yesus buat yang lebih dahsyat lagi. Nah saudara, kita tahu bahwa seringkali motivasi seperti itulah yang terjadi. Ya, ketika Yesus tetap mengarahkan mereka untuk lebih mementingkan roti hidup atau makanan rohani, reaksi mereka bersungut-sungut tadi itu, ya. Yohanes 6 ayat 41, mereka ngomong apa, saudara? Ya, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Bersungut-sungut, ya, sehingga mereka memutuskan, udah gue nggak mau ikut lagi. Gara-gara apa, saudara? Program makan gratis yang mulai dihentikan. Saudara ingat baik-baik, ya. Apakah kira-kira tanggapan Yesus dengan mereka bersungut-sungut, mereka siap untuk meninggalkan? Apakah Yesus coba untuk mengejar mereka? Dan mulai Yesus, maaf ya, tadi ucapanku mungkin menyinggung perasaanmu. Apakah Yesus lalu menjelaskan, saya nggak bermaksud untuk itu tadi. Ya, aku mungkin kilaf. Bahkan Yesus coba merayu, tolong jangan pergi jemaatku. Ya, tolong nanti kita akan berikan menu yang lebih enak lagi. Ya, kalau datang ke gereja, saya akan bawakan tambah es krim, ya gratis, boleh makan sepuasnya. Apakah Yesus seperti itu? No. Ya. Apa yang terjadi, saudaraku? Yesus malah berkata apa? Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Maka Yesus, ya, kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah engkau nggak mau pergi juga? Malah ditantang yang lain, ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, ya, yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, Yesus bukan orang yang seperti yang dilakukan oleh beberapa, saya nggak ngomong semua, beberapa gereja dan beberapa hamba Tuhan yang kita bisa saksikan hari-hari terakhir ini. Nah, saudaraku, coba lihat baik-baik, ya. Kalau saudara mengerti, kenapa hari-hari ini banyak gereja-gereja berlomba-lomba menyajikan, ya, menu semenarik mungkin agar lebih banyak lagi jemaat yang hadir di gereja itu dengan iklan-iklan yang semenarik mungkin. Alasannya apa? Oh, agar nama Yesus makin dikenal, ya. Dikatakan bahwa Yesus itu murah hati, ya, Yesus itu dengan mujizat yang berlipat kali ganda, mujizat spektakuler. Kalau engkau datang kepada Yesus, mengalami terobosan dalam keuangan, kesehatan, berkatmu akan melimpah. Pokoknya iklannya luar biasa. Alasannya itu, wah, supaya Yesus. Saudara, lihat baik-baik, renungkan baik-baik. Di balik itu semuanya, iklan-iklan yang mereka buat semenarik mungkin itu, apakah itu sebenarnya menaikkan derajat Yesus atau sebenarnya menurunkan justru derajat Yesus?
Yuk kita sama-sama renungkan hal ini. Saya berikan satu ilustrasi. Ya. Apakah ada di antara orang tua yang coba mengiklankan anak gadisnya yang belum menikah, lalu menjanjikan berbagai hadiah-hadiah menarik bagi siapa saja pria-pria yang mau menikahi anak gadisnya? Dimasukkan di iklan seperti itu. Apakah itu menaikkan nilai anak saudara atau justru menurunkan nilai yang sesungguhnya? Ya, kita jelas tahu. Ya, nah, seringkali nggak sadar, saudara, gereja-gereja Tuhan, hamba Tuhan melakukan seperti itu. Karena mereka tidak mengerti sebenarnya arti dari seorang pengikut Kristus sejati. Ya. Mereka selalu membawa orang kepada apa? Iman gratisan, ya, iman yang terus mudah, Injil murahan. Ya saudara, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan. Kita mulai menyadari diri kita sendiri, juga menyadari orang-orang yang kita layani. Apakah mereka kita bawa untuk siap membayar harga sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, sebagaimana Yesus ajarkan seperti itu. Saudara, siap-siap. Yesus itu ingin kita terlibat, ya, bukan hanya bersorak-sorai di pinggir lapangan terus berteriak, oh luar biasa, luar biasa. Tapi Yesus ingin setiap kita terlibat dalam pekerjaannya bersama-sama, terjun di lapangan bersama-sama, ya, dan dia siap mendelegasikan, saya ulangi, dia siap mendelegasikan barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Saudara, bukan Tuhan lagi yang melakukan, kita yang didelegasi. Matius 28 jelas, amanat agung, ya, pergi jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan. Ya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Inilah yang harus kita sebagai hamba Tuhan itu lakukan seperti itu. Tuhan nggak mencari penonton di pinggir lapangan menyoraki dia. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, di mana tokoh kesenangannya, wah, berlaga di tengah lapangan, tapi mereka cuma bersorai, ikut, ya, itu mau ikut terlibat dalamnya. Ya. Ya. Betul. Jadi insinyurnya kan langsung ceburin dia. Yang Kalau kita mau menit, manajer ada yang di mute, pasti di mute, saudara. Ya, jadi saudara, sekali lagi, ujung daripada pelayanan hamba Tuhan, orang Kristen, ujungnya harus di mana? 2 Timotius 2 ayat 2. Silakan Anda tolong dibaca 2 Timotius 2 ayat 2. Mari, silakan. 2 Timotius 2 ayat 2. Inilah 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah ini ujungnya, multiplikasi. Ya, saudara, multiplikasi ini penting sekali. Ya, makanya banyak orang nggak mengerti tentang multiplikasi. Makanya saya selalu katakan kekristenan itu ada 5 tingkat. Yang pertama, bertobat. Dari dia orang jahat, dia orang kegelapan, jadi anak terang, bertobat. Itu pertama. Setelah bertobat apa, saudara? Dia punya tujuan, berubah tujuannya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku.
Ya, bukan ku, tetapi mu atau ku besar. Itu tingkat kedua. Kalau tujuan kita sudah benar, maka tingkat ketiga, kita pasti sukses. Ya, karena Tuhan turut bekerja. Sukses ini baru ketiga. Hati-hati. Sebagai hamba Tuhan, sukses itu baru ketiga. Ya. Buat apa kalau kita sukses tetapi hidup kita tidak berdampak? Ya, Mother Teresa, dia sukses, Putri Diana, Lady Di, dia sukses. Tapi siapa yang lebih berdampak? Kita tahu. Ya, ini yang keempat, hidup berdampak. Nah, saudaraku, perlu langkah yang kelima, suksesi. Punya keturunan-keturunan rohani. Ya, punya yang melanjutkan kita. Punya murid yang multiplikasi 2 Timotius 2 ayat 2. Jangan berhenti, hidupku berdampak, bisa kasih ini, ya, membangunkan rumah jemaat yang rusak atau memperbaiki jadi berkat, itu berdampak, saudara. Tapi suksesi ini puncak. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau engkau mau kuat hidupnya, ada 3 step. Yang pertama, engkau harus punya mentor. Mentor ini yang menegur, yang berani menasihati, yang memberikan firman, ngajar. Ya. Yang kedua, kita harus punya teman sejawat, teman sepersekutuan yang saling sharing, ya, punya komunitas, ya, membantu Tuhan sejawat. Tapi kita harus punya murid. Kalau saudara mau kuat. Kalau saudara hanya ingin punya mentor saja, nggak punya murid, maka lama-lama mentornya disedot, habis, kering. Ya, dan saudara nggak akan bertumbuh karena semua itu saudara dikasih makan dari mentor saudara. Engkau harus punya murid untuk menyalurkan ini. Kalau saudara mau kuat, lakukan 3 hal ini. Engkau punya mentor yang menegur saudara, yang menasihati jika saudara salah. Ya, engkau punya teman-teman sejawat bersama hamba Tuhan seperti ini, ya, saling menasihati bersama-sama, tapi punya murid. Tetapi murid ini jangan biarkan terus jadi murid, dia harus terus, ya, menjadi teman sejawat seperti Timotius sama-sama dengan Paulus, ya. Terus dia menjadi mentor, mementor orang lain. Ini namanya suksesi, saudaraku. Kekristenan itu intinya demikian, ya. Tuhan Yesus nggak ingin kita terus jadi penonton, terus menyoraki dia, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saudaraku, sebagai hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, kita mengevaluasi kembali hubungan kita dengan Kristus, supaya sungguh-sungguh kita mengerti Yesus itu mau kita terlibat. Ya, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat ayat terakhir, ya. Roma pasal 7, Roma 8, ayat 17. Boleh ada yang membacakan? Roma 8, 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, jika kita adalah anak, kita itu adalah ahli waris. Amin, amin Tuhan, amin, aku ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin, amin. Ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin, amin, haleluya. Tapi lupa, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, ada hak, ada kewajiban. Satu paket, oke? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Banyak orang, wah, mau memanfaatkan Tuhan yang enak-enak, yang luar biasa, janji-janji Tuhan, ahli waris, dipermuliakan bersama Tuhan. Nah, saudaraku, lupa, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, satu paket, saudaraku. Sebab Filipi 1:29, kita bukannya dikaruniakan untuk percaya saja, tetapi untuk menderita bagi dia. Kalau kita terus, pokoknya yang enak-enak terus. Maaf, saya tutup dengan satu ilustrasi. Jangan tersinggung ya, ini hanya ilustrasi. Apakah Anda dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan itu hanya puas sekedar Tuhan cukupi setiap bulan, Tuhan berikan uang bulanan dan cukup luar biasa, tapi saudara tidak memiliki hak yang sama ya dengan Tuhan? Saya ulangi, apakah Anda dan saya itu cukup puas hanya mau dicukupi setiap bulan dengan keuangan dan sebagainya tanpa memiliki hak apa-apa yang sama dengan Tuhan? Saya mau katakan, mohon maaf, itu namanya wanita simpenan. Itu namanya kun, saudara. Betul. Maaf ya. Dia puas, wah pokoknya setiap bulan ada uangnya, dicukupi. Tapi nggak punya hak yang namanya harta gono gini. Dia nggak punya hak itu. Tapi istri yang sah itu, dia apa yang suaminya punya, dia punya. Nah, itu yang dimaksud ayat tadi, saudara. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan, wah pokoknya haleluya, Tuhan cukupkan saya. Ya, maaf, itu hamba Tuhan gundik. Wanita simpenan saja, nggak punya hak. Nah, sekali lagi saya katakan, ahli waris. Nggak ada orang tua mempercayakan hartanya kepada anak-anaknya yang masih kanak-kanak. Ya, anak-anak yang masih kanak-kanak, umur 12 tahun, dikasih mobil yang luar biasa, ditabrakin, saudara. Ya, anak yang masih belum akil balik, bahasa Alkitab, terus dia, wah dikasih uang berapa miliar, pasti tambah rusak anak ini. Ketika engkau bertumbuh menjadi dewasa, mengerti sungguh-sungguh, di situ Tuhan percayakan hartanya untuk terus makin hari makin luar biasa, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, terus untuk mendewasakan orang lain. Dan Tuhan mau kita seperti itu sebagai hamba-hamba Tuhan. Biarlah hari ini firman ini ya bagi kita semuanya menjadi satu cambuk untuk kita lebih mawas diri ya terhadap godaan-godaan dunia, iming-iming dunia, supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya kembalikan kepada host. Silakan. Sekalian Pak dipimpin doa Pak Yohanes. Ya, yuk kita doa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami dari segala sesuatu yang dari dunia ini yang bersifat Injil murahan, yang bersifat hal-hal yang hanya bersifat jasmani. Kami harus bertumbuh. Kami harus punya keturunan-keturunan suksesi supaya sesuai dengan amanat agung kami pergi dan menjadikan segala bangsa murid-Mu Tuhan. Terus pakai kami mau melakukan itu. Kami buka telinga hati kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami menyadari Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Biarlah hidup kami melangkah dengan pasti. Kami tahu Engkau tidak pernah tidak menyertai kami. Engkau berjanji, aku akan menyertai Engkau sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur kalau kami masih ada hari ini, kami masih kuat, masih bernafas. Itu kesempatan buat kami untuk berjalan
untuk melebarkan kerajaan-Mu, ikut ambil bagian di dalam bekerja bersama-sama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lord, I wake up with a heavy heart, trying to hold it, falling apart. In this life I give my very best, but I need your strength to find my rest. In every moment, every breath I take, guide my choices for my future's sake.